Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Salvatore Espedison. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tentang yang namanya database. Langsung saja kita buka satu aplikasi yang namanya SAM Control Panel. Saya sudah mencoba untuk membuka Apache dan MySQL. Kalian harus download dulu SAM ini dari Google. Kemudian klik Start. Di sini ada port. Kemudian buka Google kalian. Oke. Sini ada namanya ketik aja localhost. Kemudian mulai membuat yang namanya satu database. Saya buat database yang namanya perpustakaan. Di dalam perpustakaan ada tabel yang namanya mahasiswa. Ini namanya mahasiswa. Kemudian kita lihat di dalam mahasiswa ini ada berbagai kolom. Sudah saya bukakan. Kolomnya ada yang namanya NPM, nama, dan usia. Oke, kita tidak usah membuka atau mengganggu yang ini dulu untuk isi NPM, nama, dan usianya. Nah, NPM saya kasih jenis char. Nanti ketika kalian mengisi data, kalian akan diberikan pilihan atas data char, dan kalian harus mengisi panjangnya. Karena char dan varchar harus memiliki isi atau panjangnya. Bila kalian tidak isi, maka localhost akan memberikan peringatan untuk mengisi nilai panjangnya. Untuk INT di usia saya pakai Tini karena batasnya hanya dari 0 sampai 255. Kita lanjut langsung ke NetBeans. Kita buka NetBeans. Di sini saya sudah buat suatu desain. Nah, saya beri nama project Java Application 12. Ada utama kelasnya dan kelas form yaitu tampilan.java. Di tampilan.java saya buat yang namanya npm, nama, dan usia. Ketiga-tiganya ini adalah JLabel, jadi semuanya pakai label. Kemudian text field 1, text field 2, dan text field 3. Jadi diharapkan user akan mengisi pada text field ini, dan ketika diketik button simpannya ini, maka akan tersimpan dan terhubung langsung dengan database. Oleh karenanya kita akan membuat codingan seperti berikut. Step yang pertama, import required package. Di sini maksudnya adalah mengimport segala sesuatu yang berkaitan dengan package yang akan kita buat, yaitu Java SQL. Nah, Java SQL ini ada diberi tanda bintang. Maksudnya tanda bintang di sini adalah bahwa semua yang dari Java SQL ini kita ambil ke dalam sini. Kita tidak mementingkan apa yang akan diambilnya. Ini ibarat seperti ini. Dalam sebuah rak terdiri dari 3 tingkat. Rak pertama ada seperti buku cerita, rak kedua ada buku komik, dan rak ketiga ada buku novel. Kalau kalian mau baca buku, kalian tidak mementingkan apa yang mau kalian baca, pokoknya yang penting baca buku, maka kalian menggunakan tanda bintang. Tapi kalau kalian mau membaca buku novel, maka kita harus mengimport dari lemari yang kita tuju dan buku yang akan kita baca. Sama demikian dengan SQL ini. Nah, di kelas tampilan, extends Java Swing JFrame, kita ada buat yang namanya JDBC driver name dan database URL. Di sini ada string DB URL. Pada barisan paling akhir kalian harus ganti dengan nama database yang telah kita buat. Kalian mewajibkan dan namanya harus persis sama dengan database yang kita buat di localhost. Oke, perpustakaan. Kalau ada kesalahan pengetikan, maka program tidak akan berjalan karena ini berfungsi untuk menghubungkan dengan database-nya. Kemudian kita buat
database credentials. Sebelum ke sana kita buka dari library. Oke, kita harus mendownload dari atau menambahkan library baru, yaitu MySQL JDBC driver. Caranya, kalian klik di libraries, kemudian klik kanan, pilih add library, kemudian kalian cari yang namanya MySQL. Oke, MySQL JDBC driver, lalu add library. Oke. Nah, kemudian kalian tambahkan codingan berikut: connection con null, statement stmt null. Nah, stmt ini nanti akan kita pakai, kita akan mempelajarinya. Nah, di sini kelihatan kalau codingan yang sebelumnya itu tidak rapi. Kalian bisa menggunakan untuk merapikan codingan dengan Alt Shift dan plus F. Oke. Selanjutnya, sudah selesai. Kita kembali ke desain. Lalu di button simpan, seperti biasa, will event, action perform. Oke. Nah, di dalam JButton 1 atau button simpan ini, kita buat codingan baru. Oke. Codingan ini adalah codingan try catch. Kalian mungkin sudah mempelajari try catch di semester pertama tentang dasar pemrograman. Kita ketik try, kemudian pilih try catch. Nah, di sini ada try catch exception. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya finally. Oke. Catch exception A, nanti ada catch exception SA. Kita mulai dari try dulu aja. Di try ada codingan yang namanya, nah, step 2, register JDBC driver. Oke. Nih, tujuan kita tadi mendownload JDBC dari librariesnya. Oke. Oke. Kalian bisa copy. Step 4 di execute the query. Ini bisa kalian hapus. Kalian bisa mempelajari codingan semacam ini di namanya, cari di Google namanya JDBC tutorial. Oke. Nah, seperti biasa kita buat string npm. Oke. Tadi ada string npm, kita buat dulu. Ada namanya string nama dan int usia, integer usia. Nah, kita mulai untuk npm. Untuk npm berarti kita meminta text field yang pertama untuk mendapatkan teksnya. Jadi j text field 1 dot get text string. Oke. Ini juga sama, hanya yang membedakan itu adalah j text field 2